Dan kata Rasulullah, Allah paling senang al-lahuh. Apa itu al-lahuh? Faham al-lahuh? Cuba al-lahuh, yang berbanyak doa. Lahuh artinya yulihu, doa lagi, selesai, belum dijawab ya, doa lagi, biarpun belum dijawab, doa lagi, tak pernah bosan dari doa. Cukup dia menikmati doa karena komunikasi sama Allah. Itulah buat orang muslim, mukmin, cinta Allah, dia merasa cukup bahagia. Saya bisa curhat sama Allah, saya bisa bermunajat sama Allah. Soal kabul tidak, itu urusan lain. Yang penting saya mau nikmati, mendekatkan diri saya kepada Allah lewat doa. Bapak Ibu, semuanya punya masalah, jangan putus asa. Anda punya senjata yang kuat adalah doa. Senjata orang mukmin doa. Faham? Jangan hanya doa ikut-ikut amin amin tapi tak faham. Doa sendiri. Apalagi pas lagi di rumah habis salat malam, ya Allah lebih tahu. Angkat tangannya. Dan indahnya doa Bapak Ibu, saat anda berdoa jangan langsung, ya Allah saya punya masalah, tolong selesaikan masalah. Jangan begitu dong. Kok tolong ada sedikit sopan. Bagaimana maksudnya sopan? Kalau berdoa, puji dulu Allah. Puji Allah. Ya Allah, yang maha mulia, yang maha segala-galanya. Ya Allah, aku akui kebodohan saya, kelemahan saya, kekurangan saya, dosa maksiat saya. Engkau maha mengampun, Engkau maha kasih sayang. Engkau lebih kasih sayang kepada saya daripada ibu kepada saya. Ya Allah, Engkau maha baik, Engkau maha adil. Ya Rahman ya Rahim, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Awwalu ya Akhir, Ya Zahiru ya Batin, Ya Zal Jalal wal Ikram, Ya Malikal Mulk. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Saking puji dia Allah, kita nangis duluan, belum minta. Kita belum minta. Wallahi jamaah sekalian, demi Allah, nikmat doa itu, nikmat. Kalau kita bisa tahu rahasianya, nikmat. Oleh karena itu sengaja kalau kita perhatiin Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahi. Artinya apa? Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis puji Allah 4 ayat, baru masuk Ihdinas siratal mustaqim. Baru minta petunjuk kepada dia. Tak ada langsung Bismillahirrahmanirrahim, Ihdinas siratal mustaqim. Tak ada. Karena proses begitu sistem doa. Ternyata selama ini kita salah doa. Apalagi habis puji Allah, salawat kepada, karena salah satu berkah doa kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu masuk. Anda punya masalah, saya senang ada seorang ibu, seorang bapa, seorang anak, seorang adik datang curhat sampai nangis, apalagi ibu-ibu. Saya terharu. Saya bilang, Bu, curhatnya indah. Saya aja sudah nangis, padahal saya belum rasa masalah, tapi saking curhatnya. Bisa enggak begitu sama Allah? Kalau aja saya terharu, apalagi Allah yang lebih baik jauh daripada saya, yang lebih jauh kasih sayang. Tak mungkin saya yakin lewat 1 malam belum selesai masalah. Kalau begitu cara ibu curhat. Kenapa kita senang curhat sama orang tapi malu curhat sama Allah?
Mulai dari sekarang Bapak Ibu dah usah bagi curhat sama orang. Curhat sama seperti Nabi Yaqub alaihissalam. Begitu dia mendengar berita kehilangan anaknya Nabi Yusuf, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku melaporkan persoalan saya dan saya curhat hanya saja sama Allah. Dan aku yakin Allah Maha mengetahui segalanya. Ada satu kelompok dari umat Islam atau dari umat Nabi Muhammad akhir zaman menghalalkan bermacam hal yang sudah jelas haram di hukum Islam. Di antaranya menghalalkan zina. Alasannya daripada nikah lagi berzinalah, jadi daripada masalah-masalah itu berarti dia menghalalkan zina. Pokoknya ada bermacam cara untuk menghalalkan zina, dan itulah yang terjadi bukan hanya di Indonesia, di banyak negara. Di banyak negara malah ada negara yang mempunyai proses izin berlaku zina. Tapi ada syarat-syaratannya, ada periksa kesehatannya. Artinya ada ijazah. Tahu ijazah? Sertifikat. Oh, sertifikat. Kalau inti megang sertifikat, berarti dari sisi kesehatan inti boleh laku zina, silahkan. Di mana tempatnya na'udzubillah sudah sampai segitu. Menghalalkan. Kalau kata menghalalkan berarti hal itu haram di hukum Islam. Tapi mereka memiliki bermacam cara untuk menghalalkan. Alasannya rizki, alasannya uang, alasannya apa saja. Ini yang pertama. Yang kedua, sutra. Sutra. Berhati-hati kaum laki-laki, jangan pakai sarung sutra. Berpakaian sutra. Dibolehkan kaum laki-laki untuk berpakaian sutra yang sakit kulit, tidak bisa pakai baju biasa. Dan alhamdulillah di antara bapak-bapak tidak ada yang sakit kulit. Ada penyakit kulitnya, artinya tidak boleh tersentuh dengan pakaian biasa, harus sutra yang halus. Sudah faham sutra kan? Yang bahannya bahan sutra. Biarpun campur, dah boleh. Misal katun sama sutra, tetap dah boleh. Tapi Allah menghalalkan sutra itu khusus untuk kaum wanita. Karena menjadi sebagai hiasan, sebagai menyempurnakan kecantikan. Tapi bagi kaum laki-laki tidak dibolehkan. Karena salah satu hikmah tidak membolehkan karena sutra bagi kaum laki-laki menimbulkan rasa sombong. Oh ya, bentar. Setiap saat dia lihat bajunya. Dalam salat pun dia periksa. Jangan sampai kotor. Kalau kita salat di sampingnya, oh, Mbak maaf, saya pakai sutra, jadi mohon agak jauh. Masalah. Dan sifat sombong itu namanya dosa batin. Tanpa kita sadar merasa. Dan obatnya sombong ada dua. Obatnya sombong ada dua. Pertama, kenapa anda sombong? Padahal yang terjadi bersamamu setiap hari sama semua manusia. Buang hajat kan? Kira-kira yang sombong buang hajat gimana? Punya cara spesialis? Oh, kalau dia buang hajat ini orang top. Ya semua sama. Cara yang sama, bersihin yang sama. Orang kaya raya, orang raja, orang miskin di kampung dan desa sama sistem punya buang hajat. Tidak ada namanya buang hajat VIP. Tidak ada. Buat apa sombong? Dan saya selalu mengingatkan,
Apalagi orang yang kaya, yang punya uang, punya harta triliunan, jangan sombong. Karena uang itu sungguh tidak berguna, malah menjadi siksa bagi kita di hari kiamat. Uang mampu membelikan rumah, tapi tidak mampu memberikan nyaman. Uang itu mampu membelikan kasur tidur, tapi tidak mampu membelikan tidur. Kalau kita susah tidur, bisa bayar untuk tidur? Tidak bisa. Tapi kasurnya mau kasur yang termahal sedunia, biar harganya 1 M, tapi tetap kalau tidak susah tidur, ya tidak bisa tidur. Uang itu bisa belikan obat, tapi belum bisa belikan sembuh. Berarti ingat, uang itu bukan segala. Yang kedua, untuk menghilangkan rasa sombong, harus Anda selalu melihat orang lain lebih baik. Itu saja. Selalu melihat orang lain lebih baik. Saya dapat pelajaran dari guru saya. Setiap saya isi ceramah, saya masuk masjid, apalagi melihat jamaah ramai seperti ini, saya langsung connect kalbu sama Allah. Ya Allah, saya yakin yang ada di masjid itu semuanya lebih baik daripada saya di sisimu. Yang kedua, ya Allah, saya datang kemari bukan menajar jamaah, tapi saya datang sama-sama belajar. Karena saya tahu dan yakin di antara Anda ada yang lebih tahu ilmunya daripada saya. Masalahnya bukan ilmu kita banyak atau sedikit, tapi masalahnya taufik dari Allah. Oleh karena itu duduk, yang bicara Allah gerakkan lidah saya, bukan karena ilmu saya banyak atau sedikit, bukan. Bukan karena saya orang Madinah punya kelebihan, tidak. Belum tentu orang Madinah lebih baik daripada jamaah Sunda Kelapa. Itu yang harus kita hidup dan rasakan. Selalu siapapun yang kita lihat, orang, selalu kita menganggap orang itu jauh lebih baik daripada diri kita sendiri. Karena kita tidak tahu siapa di antara hamba Allah yang terpilih jadi waliullah. Bisa jadi tukang bersih jalan, sapu jalan, bisa terjadi salah satu waliullah. Kita tidak tahu. Oleh karena itu Allah sembunyikan waliullah di antara hamba-hambanya. Tidak boleh orang tahu. Jadi tidak boleh kita itu waliullah, ya, dari mana tahu dia orang? Ini salah satu yang terbiasa di Indonesia. Oh, kalau kiai ini waliullah. Emang ente dari mana tahu? Jadi soal waliullah itu rahasia Allah yang sembunyikan di dalam antara makhluk-makhluknya. Oleh karena itu kita selalu berdoa, ya Allah, pilihlah saya menjadi waliullah. Zina, sutra, terus yang ketiga khamar atau minuman keras. Khamar, alasannya menghilangkan stres. Atau ada orang, ya Allah, kalau engkau berikan rizki sampai saya bisa beli rumah, saya bernazar lillahi ta'ala habiskan 1 botol minuman keras. Ada orang kemarin SMS saya, dia bilang, Ustaz, apakah boleh saya bayar nazar minum khamar? Saya bertanya, emang inti sudah nazar minum khamar? Ya. Kenapa tidak nazar yang lain? Pertama, harus Bapak Ibu tahu, pertama, nazar di hukum Islam tidak boleh. Nazar di hukum Islam dilarang oleh Rasulullah. Kalau terpaksa nazar, wajib bayar. Tapi di hukum Islam makruh, tidak dianjurkan. Malah Rasul kata, jangan bagi nazar. Karena nazar itu apa intinya? Memaksa kita berbuat kebaikan. Kalau saya ada rizki, saya akan sedekah 1 juta. Begitu sudah datang rizki, malah bingung. 1 juta lumayan besar juga ya. Akhirnya maksa-maksa keluarin 1 juta karena sudah
nazar. Itulah kata Rasul, jangan bernazar, jangan maksa diri berbuat kebaikan. Mau bersedekah silahkan bersedekah, tidak usah pakai nazar. Man nazara an yuti' Allah falyuti'hu, barang siapa yang bernazar taat kepada Allah, bertaatlah. Barang siapa yang bernazar maksiat, jangan maksiat. Contoh, kalau saya mendapatkan anak saya lulus dari ujian, saya bernazar akan puasa 3 hari. Nazar, tetap bayar nazar 3 hari. Dan tidak boleh digabungkan bayar nazar, puasa nazar wajib, tapi tidak boleh digabungkan dengan puasa wajib Ramadan, mengganti bayar. Ya udah sama-sama wajib, biar ini 2 in 1 katanya. Tidak ada. Beda sama sunnah. Kalau sunnah boleh, misal hari Senin. Hari Senin jatuhnya tanggal 13. Berarti sekalian kita puasa Nabi Daud. Berarti saya hari Senin puasa sunnah Isnin, puasa sunnah 13, puasa sunnah Daud. Itu 3 in 1 boleh. Karena hukumnya sunnah. Tapi yang wajib tidak boleh digabung. Tapi kalau ada orang bayar wajib, bayar Ramadan hari Senin, ya boleh. Tapi tidak ada kaitan dengan sunnah Senin. Nawaitu ganti bayar yang sudah tertinggal daripada bulan Ramadan. Jadi jangan bernazar. Kalau ada orang bernazar, kalau anak saya lulus, saya akan minum khamar. Hukumnya haram. Bayar nazar, tapi tetap menggantinya apa? Puasa 3 hari. Daripada nazar maksiat diganti dalam puasa 3. Itu kafarah nazar namanya. Kafarah nazar. Khamar bermacam orang alasannya lebih cepat mencari rezeki, katanya jualan khamar itu lebih cepat. Inilah salah satu cara menghalalkan khamar. Yang keempat, dan alat-alat musik. Alat musik.